Saudara, kita masuk di bulan Maret, ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan yang ketiga, ya, di tahun 2024. Kayaknya baru kemarin kita Natalan, tahun baru, tahu-tahu sudah masuk bulan yang ketiga, ya. Tetapi puji Tuhan, kita boleh ada semuanya ini di sini karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, selagi kita dianugerahi oleh Tuhan, jangan lemah, jangan kendor. Kita bisa nyanyikan lagu itu, ya, jangan lemah, jangan kendor. Tetapi kadang-kala kita meleot, ya, kita lemah. Tetapi pagi hari ini saya menyemangati kita untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun keadaan apapun yang ada di sekeliling kita, ya. Motivasi kita mencari Tuhan adalah kita beribadah, ya. Kalau kita mencari motivasi yang lain, saudara, itu di luar, bukan di dalam gereja. Ya, kalau di dalam gereja itu motivasi hanya mencari hadirat Tuhan. Dan kalau kita sudah menemukan hadirat Tuhan, segala sesuatunya dilimpahkan oleh Tuhan. Amin. Untuk kita. Ya, saya mengimani seperti itu. Saya melayani seperti itu, ya. Saya tanpa pamrih. Saya tidak memandang sedikit pun apa-apa. Tetapi saya sehati dengan Pak Wandi, ya, sebaiknya memang seperti itu, Pak. Motivasi kita melayani dan beribadah. Ya, setuju. Saya bilang begitu. Betul, Pak Wandi? Iya. Iya, ya. Saya tidak pandang apa-apa, ya. Oleh karena itu, saya diberkati oleh Tuhan dari pintu lain. Dari pintu lain. Saudara, saya bersyukur untuk bulan Maret ini. Bulan Maret ini adalah hari kelahiran saya, ya. Ini tanggal berapa sekarang? 3. Nah, besok itu saya ulang tahun, ya. Nah, saudara, saya terus terang, saya belum sebut, ya. Saya mendapatkan kado spesial dari Tuhan. Itu yang mengejutkan. Nanti saudara bisa lihat. Ya, Tuhan memberikan secara terbuka. Ya, Tuhan akan melimpahkan kepada setiap orang yang tidak perhitungan kepada Tuhan. Itu kadonya terbuka. Orang melihat, oh iya, benar. Kok bisa ya melayani gereja yang kecil kok diberkati begitu rupa? Nah, saudara, asal tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yang sudah tahu hanya Otniel sama Lowell. Ya, papi menerima kado, ya, untuk bulan Maret ini. Tetapi saya bilang sama Otniel, jangan cerita-cerita, ya. Semuanya itu dari Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Tema untuk bulan ini, bulan Maret, Yesus meneduhkan badai. Ya, amin. Yesus meneduhkan badai. Saya akan dasari oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat ke-24 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah,
kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan ini sebetulnya kita sudah tidak asing lagi, ya. Nats kebenaran ayat ini kita sudah tahu dari sejak kecil, sekolah minggu, dan kita bisa menghafal, oh peristiwanya begini. Nah, angin, sakal atau badai adalah situasi pancaroba alam, sehingga alam itu mendatangkan suatu bencana yang luar biasa, yaitu badai, angin dan topan, dan itu akan menerpa sesuatu, dan pas itu ada di danau yang besar, kemudian anginnya itu menghantam ombak itu, dan ombak itu pun bergejolak, saudara. Itu yang namanya badai, saudara. Tidak luput daripada itu, mungkin situasi hujan pun bisa terjadi, saudara. Tetapi di sini tidak diceritakan atau hujan ataupun petir yang menyambar-nyambar ataupun situasi yang mengacaukan yang terjadi di lingkungan para murid. Saudara yang Tuhan kasihi, yang saya perlu garis bawahi bahwa Yesus bersama-sama dengan para murid. Saat itu para murid mengajak Yesus, mari guru, kita berlayar menuju ke seberang. Dan Yesus, oke, kita berlayar. Nah, di dalam berlayar itu, murid-muridlah yang mengajak, yang mempunyai ide bahwa Yesus gurunya itu diajak bersama-sama untuk ke seberang. Apa tujuannya? Tentu mungkin mencari situasi yang lebih tenang, ya. Saya bisa membayangkan mencari situasi yang berbeda. Makanya orang-orang akhir tahun biasanya, ya, menjelang liburan, mereka refreshing, pergi ke daerah yang menyenangkan. Liburan kemarin Brian sama istri sama Zora pergi ke Jogja. Nggak tahu sampai ke Gunung Kidul nggak, Brian? Enggak, ya. Dan itu mungkin suatu perjalanan yang menyenangkan, ya. Bersama keluarga kecilnya mereka berjalan dengan santai dan menuju ke Jogja, menikmati kuliner, situasi dan keadaan di sana yang sangat romantis sekali dan enak sekali, ya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, para murid mengajak gurunya Yesus untuk pergi ke seberang. Nah, para murid ini jago, lihai untuk berlayar, untuk menangkap ikan, apalagi Simon Petrus adalah ahlinya untuk menangkap ikan. Nah, artinya pada waktu dia berlayar, puncak pimpinan itu berada di dalam tangan para murid. Terutama mungkin Petrus sebagai murid yang tertua, dia akan memimpin teman-temannya yang lain, dan Yesus pun di bawah pimpinan Simon Petrus. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang menyebabkan situasi ini menjadi kacau balau dan menjadi menakutkan, dan menjadi situasi yang tidak menggairahkan, tidak menyenangkan pada waktu puncak pimpinan kehidupan keluarga kita ada di tangan kita.
saya mempelajari situasi ayat ini, sebetulnya sudah dari dulu saya mengerti dan hafal, apalagi saudara ya. Tetapi saya baru bisa menyimpulkan kenapa Tuhan ada Engkau di tengah-tengah para murid dan bersama-sama dengan mereka. Tentunya mestinya kalau ada Tuhan, itu situasi tidak menjadi genting, tidak menjadi kacau, dan tidak terjadi suatu musibah yang dahsyat seperti yang terjadi saat itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa otoritas dalam kepemimpinan itu seyogianya, seharusnya Allah lah yang memimpin kehidupan kita. Ya, pernah nggak kita berpikir bahwa Tuhan atur keuangan saya, pemasukannya, atur juga pengeluarannya Tuhan. Ya, jangan kita berdoa, Tuhan penuhi dompet saya, penuhin usaha saya, penuhin pekerjaan saya, tetapi nanti kalau sudah penuh saya yang ngatur Tuhan. Ya, jangan Tuhan yang ngatur. Wah, wenaknya di kita. Tetapi seharusnya pada waktu kita berdoa ya untuk sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, pemasukan uangkah, pemasukan rezekikah, tentunya kita dibarengi dengan situasi yang harus otoritas Allah dilibatkan. Ya. Jadi pada waktu engkau diberkati berlimpah, dan pada waktu itu juga mungkin engkau membagi uang kepada pekerjaan Tuhan, membagi uang untuk segala sesuatu. Saya baru tadi tangan saya bergetar, saudara, bergetar ya. Pagi-pagi Ibu Manyu, saya sebut saja Bu Manyu ya, boleh ya? Saya sebut saja Bu Manyu. Pak Yonatan, ini ada dana sedikit untuk sumbangsih gedung. Waduh, iya, tapi sedikit Pak Yonatan. Saya bilang, enggak apa-apa Bu Manyu, enggak apa-apa. Ya, dan dia serahkan kepada saya, saudara. Nah, inilah yang artinya bahwa pada waktu kita diberkati Tuhan, itu bukan berarti itu hak saya, 100% hak saya. Saudara, segala sesuatunya itu milik kita memang. Tetapi apa daya kalau kita itu bisa mempunyai kemampuan untuk hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan, untuk segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, yaitu kita bisa mencanangkan sesuatu kesempatan Tuhan menggerakkan hati kita untuk hal yang murah hati. Sebab itulah saudara yang Tuhan kasih, angin topan itu mengamuk dan sebagainya saudara. Topan itu menjungkir balikan gelombang danau itu, air itu, sehingga danau itu menjadi suatu danau yang sangat menakutkan. Saudara, saya pernah bersama kawan-kawan waktu SMP, ya. Pada waktu SMP itu begitu selesai sekolah SMP itu rame-rame sama kawan-kawan ke pantai. Maksudnya mencari keong-keong yang kecil segini untuk dikumpulkan, kemudian nanti pulang dan direbus, ya. Keong-keong segini saudara mungkin pernah beli di pasar ataupun di mana, itu gizinya bagus, ya, rasanya gurih, apalagi kalau dikasih bumbu kelapa dan sebagainya. Itu nggak tahu, orang Jawa pintar bikinnya seperti itu. Mungkin Ibu Kimlan atau Ibu yang tahu kali ya cara bumbunya itu kalau diseruput begitu terasa masuk ke tenggorokan kita. Sebelum masuk kita kunyah, itu rasanya nikmat. Nah,
Tetapi kembali pada waktu itu kita melihat ada perahu terdampar di pantai, ya. Perahu itu terdampar dan akhirnya kawan-kawan bilang, ayo kita ke laut sana yuk, ada perahu tuh, kita dayung ke sana. Ya, pada waktu kita dayung, saudara, ternyata perahu itu tuh bocor. Ya, perahu itu bocor. Bro, teman yang sadar itu dia mengatakan bahwa, hei kawan, ini perahunya kok penuh dengan air. Oh iya, dibuangin. Tapi tetap masuk lagi air, dibuang masuk lagi air. Padahal yang naik itu ada 6 atau 8 anak, saudara, termasuk saya. Nah, yang punya perahu dari jauh, weh, nak, itu perahunya bocor, jangan jauh-jauh, kembali, perahunya bocor. Waduh, saudara, itu yang punya perahu ketakutan karena ada 8 anak SMP yang nggak tahu situasi itu ada di atas perahu yang bocor. Nah, saya pun ketakutan. Waduh, ayo kita dayung pakai tangan, ada yang pakai itu dayung supaya merapat ke tepian. Untung puji Tuhan, saudara, sampailah kita merapat ke pantai dan kita langsung terjun segini sedada dan akhirnya kita lari ke pantai. Saudara, itu pun hanya sebatas berapa meter saja, saudara. Tetapi kalau situasi seperti para murid di tengah-tengah danau yang dalam, malam hari lagi, tengah-tengah malam dan sebagainya, dan itu menakutkan. Saudara, ada 2 cara pandang yang kita bisa pelajari hal ini, saudara. Cara pandang para murid yang pertama. Cara pandang para murid pada waktu dia melihat situasi yang menakutkan, ya, dia langsung respon selalu berkaitan dengan jasmaniahnya. Pada waktu proses ada di depan mata kita yang menakutkan, waduh, kita akan berpikir seperti banyak orang, waduh, celaka kita. Ya, celaka, matilah kita. Bukankah kita kerap kali berkata kalau kita menghadapi situasi apa-apa, mati gua. Pernah dengar itu? Kata-kata itu? Ya, mati gua. Nah, saudara, ini para murid merespon pada waktu melihat badai, topan angin ribut datang menghampiri dia. Begitu kapalnya oleng seperti ini, saudara, mereka sudah ketakutan, mereka sudah gentar, dan tidak ada harapan yang dia bisa pastikan. Ya, dia berkata, binasa kita, ya. Tetapi dia tidak melihat situasi yang baik yang dia sudah pernah ditanam oleh Tuhan. Bagaimana menghadapi situasi yang genting, bagaimana menghadapi situasi yang pelik seperti itu. Para murid menghadapi masalah itu seolah-olah akan membinasakan dirinya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya ibaratkan masalah itu adalah HP ini, saudara, ya, HP saya. Nah, kemudian segala sesuatunya anugerah Tuhan, ini adalah ruangan ini. Nah, kalau kita memandang masalah itu semakin dekat dan semakin menutupi mata kita, anugerah Tuhan sebesar ruangan ini itu tidak akan terlihat. Ya, tidak akan kelihatan bahwa anugerah Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu besar terhadap kita. Yang terlihat adalah masalah. Ya, mungkin pada waktu
kemarin ibu yang sakit parah, kakinya luka, ibu yang mungkin ada terpesit, wah nggak lama lagi nih saya nih, ya. Kadang-kadang ada yang seperti demikian. Ibu yang terpesit begitu nggak? Terpesit. Ya, ada terbayang, aduh, ini kalau seperti ini, wah resikonya berapa ini? Diamputasi. Saya punya adik sama seperti ibu yang kerja di bangunan, kena paku, ya, jalan aja, ternyata di tembok itu ada paku yang karatan, sedangkan dia ada diabetes, ya. Apa yang terjadi? Semakin parah. Akhirnya dokter berkata dibawa ke rumah sakit, harus diamputasi saudara, ya, kering sudah di atas lutut, pakai kaki palsu. Tetapi secara mental, ya, spiritual, yang tadinya biasa pakai kaki normal, pakai kaki palsu, dia down. Umurnya nggak panjang. Setelah diamputasi kering 6 bulan meninggal. Saudara, luka batinnya itu tidak terobati. Luka jasmani terobati, tetapi luka batin secara spiritual ataupun bagaimana itu harus dimonitor, ya, dihibur, dan agar dia boleh dipulihkan secara fisik, jasmani, dan semuanya itu, saudara. Akhirnya meninggal. Nah, inilah yang terjadi pada para murid. Para murid pada waktu dia menghadapi masalah, dia terbesit, waduh, mati kita nih, kita binasa di tengah danau ini yang menakutkan ini, ya, saudara. Tetapi yang kedua, kenapa kok di dalam situasi badai, saudara, ada nggak yang pernah naik perahu di tempat sini? Pak Wandi pernah nggak? Kemana? Perahu, naik perahu aja. Oh, pernah. Pernah, ya. Nah, itu perahu itu kan nggak begitu besar, ya. Itu kalau jalan kan, walaupun nggak ada badai, tentunya oleng, ya, nggak diem aja kan, pasti kan goyang, ya. Nah, apalagi ada badai, itu bisa begini kali, ya. Itu lebih terasa lagi. Nah, tetapi saya berpikir, kenapa badai begitu dahsyat menakutkan para murid, Yesus bisa tertidur, ya? Kok aneh, ya, saudara yang Tuhan kasihi. Yesus tertidur di tengah-tengah amukan badai itu, ya. Saudara bayangkan, kalau bukannya dia adalah Tuhan Allah kita, nggak mungkin orang bisa menaklukkan ombak badai yang sedahsyat itu, yang menakutkan, saudara. Petrus ahlinya nelayan, bidangnya nelayan. Dia pada waktu menghadapi itu dia ketakutan, kocar-kacir. Dia cari pertolongan, ya, untuk dia menyelamatkan diri. Bagaimana ketakutan, dan dia sudah menyebut binasa kita. Tetapi Yesus, dia tertidur, saudara. Dia memandang sesuatu masalah. Yesus melihat masalah itu tidak dibesar-besarkan, ya, tidak tidak dirasakan menakutkan. Oleh karena itu, Yesus adalah Allah. Dia tidak bisa terpengaruh dengan situasi yang menakutkan yang ada pada diri manusia pada umumnya. Dia Allah, dia sanggup mengatasi badai itu, saudara. Dia tidak melihat badai itu adalah suatu amukan yang membunuh atau membinasakan dirinya, dan tidak bisa dibinasakan oleh badai itu, saudara. Ya,
dia melihat masalah itu jauh dan rasanya kecil. Kalau tadi saya bayangkan ini adalah masalah, kalau diperdekat masalah ini jadi besar. Tapi kalau kita melihat dari jauh, apalagi dari ujung sana, ya mungkin sangat kecil, nggak ada artinya. Oleh sebab itu saudara, setiap orang yang ada masalah, pandanglah Yesus. Ya, dia memandang Yesus. Setiap orang yang memandang Yesus, dia akan diberi kemampuan untuk mengatasi badai. Amin. Setiap orang yang percaya Yesus akan diberi kemampuan untuk mengatasi badai, akan diberi kemampuan jalan keluar yang terbaik yang Yesus berikan kepada para murid. Itu pun akan diberikan kepada kita untuk kita mengatasi badai itu dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, caranya Tuhan Yesus berkata kepada danau dan angin itu, diam, tenanglah. Ya. Pada waktu Yesus berkata seperti itu, diam, itu berarti apa? Pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan apapun, mungkin utang piutang, mungkin sakit penyakit atau problem keluarga, ya, yang bagaimana caranya? Caranya yaitu diam di bawah kaki Tuhan dulu. Diam di bawah kaki Tuhan. Dia berlutut di bawah kaki Tuhan. Bawa di dalam doa. Bawa di dalam doa. Setiap masalah yang ada, saudara, kalau kita rasanya berat, tidak bisa mengatasinya, tapi saudara ada jalan yang luar biasa. Gunakan lutut saudara, gunakan tangan saudara untuk berdoa menghampiri Tuhan dengan seksama. Ya, orang baru berdoa, sudah berdoa di dalam nama Yesus, berserah, yakin bahwa kita akan tolong oleh Tuhan, saudara, baru kita bisa tenang. Setelah kita berdoa melihat masalah kita, ya, kita ada jalan keluar. Tuhan memberikan wacana yang baik ke depan, memberikan plan, rencana yang ini loh yang harus kamu kerjakan, ini loh yang harus kamu perbuat. Setelah kamu berdoa kepadaku, aku memberkati engkau. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita mengerjakan sesuatu setelah kita berdoa? Ternyata Tuhan buka jalan. Ternyata Tuhan berkati saya. Ternyata Tuhan limpahkan saya kesehatan. Tuhan, kami bersyukur. Saudara yang Tuhan kasihi, saya punya problema mata untuk penglihatan. Dokter berkata bahwa penglihatan saya itu masih tersisa 60%, terutama mata sebelah kanan. Ya, tetapi saya tidak putus harap. Ya, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, berserah dan minta Tuhan celikan. Yang penting Tuhan, tidak apa-apa saya bisa baca Alkitab, saya bisa baca firman Tuhan, saya bisa tulis hikmat Tuhan, saya tuangkan di dalam kertas buku supaya saya bisa menyampaikan berkat ini kepada jemaat, kepada banyak orang. Saya hanya begitu. Entah itu 60%, entah 50% ataupun berapa persen, saya nggak urusan. Tetapi terakhir diperiksa cukup bagus, naik, bukan 60, menjadi 80%. Saya bilang saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau memberkati. Saudara, pada waktu kita menghadapi masalah, jangan gentar. Bagaimana nih? Keadaannya begini, kondisinya saya merosot, mungkin sakit. Dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Puji Tuhan saja.
Kalau sudah 6 bulan seandainya, ya Tuhan sudah tempatkan kita di surga. Ya, jangan kita sayang-sayang sama dunia. Di dunia banyak penderitaan, banyak ngengat, banyak kutuk, banyak pencoleng, banyak musibah. Tapi di surga kita ada sukacita besar yang Tuhan berikan. Bukannya seharusnya kita lebih senang, lebih bahagia? Ya, pada waktu saya ditinggal almarhum istri, saya berpikir, waduh, kasihan ya istri ya, kok cepat pulang gitu ya. Tapi saya berpikir secara rohani, Tuhan lebih sayang kepada mami, lebih sayang. Dan di sana dia bersukacita. Pada waktu saya dikasih lihat mami ada di Taman Firdaus, taman yang indah seperti itu, senyum-senyum. Saya nggak bisa nyamperin dia, tapi saya bisa lihat sukacita besar yang dia rasakan. Saya berbesar hati, mami di sana lebih bahagia, lebih bersenang lagi, lebih sukacita. Karena apa? Karena disayang Tuhan. Ya, kalau disayang suami terbatas, sayang istri terbatas, tapi disayang Tuhan itu tidak terbatas, unlimited, ya, tidak terbatas. Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk anak-anaknya yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Saudara yang Tuhan kasih, yang kedua itu kita harus gunakan waktu kita di dalam penderitaan, di dalam kesusahan itu, harus berlutut kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala situasi yang tidak baik menjadi baik. Kita nggak bisa mengatasi hal yang tidak baik menjadi baik, kita nggak bisa. Tetapi yang bisa hanya Tuhan. Dia yang tidur di badai yang dahsyat itu. Dia adalah Allah yang hidup, yang mengatasi segala situasi yang tidak baik menjadi baik. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dialah yang meneduhkan badai persoalan sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya, kita amini bahwa Dialah satu-satunya yang sanggup mengatasi kemelut hidup kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan, hidup kita tidak luput daripada badai. Apa saja. Sekarang kalau kita lihat keadaan kita, walaupun keadaan kita baik-baik saja, tetapi mendekati hari Lebaran, begini hari besar agama, harga semua naik, ya, terutama beras. Saya melihat beras beras bulog, ya Pak, itu seperti menir, betul Pak. Pak Wadi jual, ya, beras itu seperti beras menir kecil-kecil, ya. Waduh, saya tanya, Pak, berapa sekilonya? Berapa tuh? 13 atau 14 ribu? 13 kali ya? 13 Pak, sekilonya. Wah, masa Pak? Tadinya cuma 6.000. Sekarang beras menir itu kecil-kecil ya saudara ya, nggak seperti beras utuh begitu ya. Itu 13.000. Nah, saya lihat di sini, ini beras yang bagus, premium, itu 18 Pak. 18. Wah, keadaan kita ini semakin berat, ya. Apalagi program anak Jokowi ini katanya mau ngasih makan gratis sama susu. Diambil dananya dari mana? RAPBN
menaikkan gas LPG yang 3 kilo katanya mau dinaikkan, subsidinya dicabut dan dipindahkan untuk makan gratis. Kemudian BBM juga mau naik. Aduh, coba hal-hal seperti ini sangat menakutkan. Coba kalau gas LPG sekarang berapa Pak gas LPG? 20 yang 3 kilo. 3 kilo 20. Kalau seandainya menjadi 30 atau 40 bagaimana? Ya, orang bukannya teriak lagi beli mie ayam, sekarang bukannya 15.000, mie ayam bisa 25.000, 30. Saudara, ya kalau mie nya enak, kalau mie hanya tek aja, saudara, siapa yang mau beli? Tukang mie nya nggak ada yang beli, mie nya basi, dia juga frustasi. Saudara, mau dijual obral juga nggak mungkin, dia rugi. Saudara, nah mau apa lagi, mau berbuat apa lagi? Telur saja harganya udah 32, 33, ya saudara. Kemarin Lowell mau bikin telur kocok, bikinin telur kocok sama daun bawang. Saya lihat di kulkas udah habis, udah dimakan kokonya. Ya, kalau kokonya makan bukan 1 telur, bisa 2, ya sekali makan sama seandainya sama mie atau apa. Tapi pada waktu ini saya beli lagi, harganya sudah di atas 30, 32 atau 33, saudara ya. Nah, hal-hal seperti ini juga seperti ombak yang merajalela. Jangan kita sebut matilah gua, nggak ada duit di dompet, ya seperti apa tuh iklan di TikTok, ya istri sedang berias, suaminya datang, mami mau kemana? Kok lihat-lihat dompet, mau kemana? Mau ke dokter mata, kata istrinya. Ke dokter mata? Kenapa emang matanya? Lihat di dompet duit nggak ada. Pak Wali tahu ya itu ya. Nah itu saya terpingkal-pingkal saudara. Tapi itu memang kenyataan. Ya, iklan seperti itu banyak orang sekarang tidak memegang uang banyak di dompet, saudara. Oleh karena itu saudara yang Tuhan kasih, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Situasi yang pelik dan situasi yang menakutkan, bahkan seolah-olah hampir membunuh kita, mematikan kita. Tetapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan jamin kehidupan. Tuhan akan pelihara kehidupan. Pada waktu tahun kemarin, ya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, keadaan begini, saya bekerja nggak menghasilkan, saya terima gaji, malu saya kadang-kadang telat sampai seminggu, saya nggak minta sama bos, ya. Kenapa? Karena saya nggak menghasilkan, ya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan belilah proyek untuk saya. Akhirnya Tuhan beri proyek GBI Petamburan, cukup besar, dan saat itulah akhirnya lancar, gaji lancar, bonus lancar, saudara. Dan itu yang saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita menghadapi situasi yang pelik, yang menakutkan, seolah-olah hampir membunuh kita, mendekatlah kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau mendekat kepada Tuhan, engkau akan dirangkul oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati engkau dan akan menolong engkau di dalam segala kehidupanmu. Karena apa? Karena Dialah yang sanggup meneduhkan badai persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bangkit berdiri.
kita